kepala orang rada ngawangkong no rada lanjutan nanti heula ya. Lanjutan nanti heula kan orang sempat berbincang sejenak mengenai ODGJ-nya. Nah, untuk saat ini teh alhamdulillah beberapa tayangan orang, aktivitas orang lanjut ditayangkan gitu ya. Alhamdulillah responnya ada, tanggapannya ada, ya, komennya juga ada gitu. Tapi ya orang mulai dari ayeuna kira-kira tema jeung bahasanana naon orang obrol teh. Obrolan orang harus tetap punya misi, punya makna gitu. Oke, orang buka heulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan obrolan orang masuk karena bagian agenda orang ke depan. Ya, harapannya mudah-mudahan bisa terkabul, terlaksana dan diberikan kemudahan segala amin kegiatan orang teh. Nah, yang sababaraha episode atau kegiatan anu langsung ditayangkan ku Makalangan Channel. Alhamdulillah ya keberadaan Makalangan Channel membantu kegiatan orang. Nah, ya diantaranya ya bisa dilihat oleh beberapa orang gitu, netizen, bahkannya netizen namun lagi namanya ya, lagi nama meureun netizen anu sok lalajo teh gitu. Sok komen dan netizen sok komen gitu dah. Alhamdulillah nah gitunya, mudah-mudahan weh keberadaan penonton yang melihat atau menyaksikan tayangan di Makalangan Channel gitu, mudah-mudahan membantu aktif kegiatan orang gitu ke depannya gitu. Tapi ya kan saya Kang Maman, Kang Tantan merenan kakaranya, merenan ikut gabung jeung saya gitu. Alhamdulillah saya tadi nama di silent gitu kegiatan EYT gitunya. Tapi rekan naon gitu artinya saya berjalan sendiri gitu tadi nama gitu. Kebetulan aya rekan di Makalangan Channel anu ingin gitu membantu gitu dalam artian tadi lah meliput kegiatan saya gitu. Nah, kembali kan iya, dan alhamdulillah beberapa kegiatan Kang Maman, Kang Tantan ikut gitu. Cik, saya mau nanya heula ya, kan beda ya. Mungkin hari saya mah lebih dulu gitunya. Kang Maman, Kang Tantan berenan ikut bersama saya. Nah, kemarin berenan diantaranya ada beberapa kali gitulah. Kang Tantan, Kang Maman ikut gitu dengan kegiatan saya. Kira-kira kumaha kesan yang perasaan Kang Maman gitu setelah merenan kamari ikut. Kira-kira naon dah kesana kumaha gitu. Hari kesan jeung pesan nama gitu ya banyak sebetulnya. Cuman anu lebih yakinna meureun dina kesan ieu jadi leuwihna lah ngaguar hate gitu ya. Sehingga timbul rasa empati dan simpati gitu ke kegiatan ya. Ya mungkin ada harapan ke depannya lanjutannya seperti apa, tapi orang berjuangnya bersama, ada orang ayeuna menjalani kegiatan ya teh kan ada harapan ke depan, ada ya harapan yang lebih besar lah. Siap. Ada harapan yang lebih tinggi, gimana caranya ikut membantu lah minimal orang-orang
yang ODGJ lah, khususnya yang berkeliaran di jalan, karena miris juga lah melihat ODGJ di jalanan teh, merasakan gimana kalau saudara kita gitu ya yang menjadi ODGJ ngelihat di jalan, sehingga ada kesan ada pembiaran dari keluarga. Nah, mudah-mudahan kegiatan itu bisa berlanjut juga, mungkin ada rekan atau relasi kita yang lebih mampu bisa membantu kegiatan orang teh lebih ke penanganan si ODGJ tersebut gitu. Nah, mungkin lah ke kesan mah bah, tapi intinya saya ngadukung pisan ke kegiatan ya, sedikitnya ya untuk menimbulkan rasa empati lah dari saudara kita ataupun rekan kita untuk bisa membantu melancarkan kegiatan orang ya Pak. Ya mudah-mudahan mah memang eta merenan intina lebih utama nadai orang sing sehatnya, sing sehat pisan. Kemudian orang teh merenan selalu diberikan rezeki, walaupun tidak lebihnya, mudah-mudahan mah hayang lebih gitunya, supaya lebih banyak lagi dan lebih meningkat lagi dalam penanganannya. Bukan hanya sekedar keterbatasan seperti kamari-kamari mah orang masih kena terbatasan karena segalanya menggunakan dana pribadi. Mudah-mudahan ke depan mah tadi ada beberapa penonton atau netizen yang ikut peduli gitu ya, dalam artian tidak sedikit orang itu kan hayang ngabantu tapi dah sieun atau geuleuh. Oke lah merenang orang bisa melalui bisa jadi perantara lah orang gitunya jadi perantara. Oke merenang itu dari Kang Maman gitunya, seperti itu harapannya atau kesan dan perasaan anu didapat ke beliau gitu ya. Cik Kang Tadan kumaha tah? Kang Tadan ada beberapa kali merenanya ikut, bahkan kemari sempat ikut ke mana sampai ke Palasari Muhammad Toha. Dan memang ada kalana gitu Kang gitu. Masalahnya ketika orang mah ngahaja-haja neangannya, ternyata kan reueuh gitu, yang waktu si ODGJ gini kan gitu. Yang waktu masalahnya nah di urang keur tengah aja mah merekod ka loba gitu aja, loba gitu dipanggihan di jalan tapi kan gitu. Nah di urang aja misalkan aja orang di niatan arek neangan reueuhnya rumput gitu. Ternyata waktu itu ya memang kembali di karena urusan takdir, marinya urusan takdir. Urusan parang nala orang. Inti nama orang tetap aja berbuat baiklah dimanapun kita berada gitu kan. Iya gitu. Ya alhamdulillah gitu kan, membuka wacana abdi sorangan gitu kan. Pada pengalaman baru yang memang selama tidak terpikirkan gitu kan. Tidak terbayangkan gitu. Ketika orang terjun langsung ternyata memang banyak orang yang memang nuku-nuku orang dibantu. Banyak sekali. Salah satunya mungkin orang dihususkan ke ODGJ. Anu aya di jalanan. Apun dan ya abdi ngaros balik ke Babah. Kenapa Bah harus ODGJ? Kan orang banyak mungkin yang kita harus bantu gitu kan. Kenapa harus ODGJ? Mungkin itu salah satu atau beberapa pertanyaan mewakili netizen mungkinnya. Kira-kira gitulah Bah. Oke, memang di sekitaran orang teh sangat banyak memangnya anu orang-orang yang membutuhkan bantuan gitu. Dan bahkan selain mereka yang membutuhkan, banyak juga lembaga-lembaga lembaga-lembaga yang sudah terakomodir oleh pemerintah maupun yayasan-yayasan. Nah itu contoh misalkan untuk warga miskin gitu ya, itu sudah ada gitu jalur-jalurnya tercover oleh pemerintah. Dan memang itu merenan sudah bagian dari
undang-undang dasarnya, isi undang-undang dasar bahwa orang miskin dan anak terlantarnya harus dibiayai oleh negara, itu sudah jelas. Tapi untuk sementara ODGJ, orang-orang yang memang sama-sama gitu membutuhkan bantuan, kadang-kadang atau mungkin juga masih sedikit itu lembaga masih sedikit gitu. Kalaupun ada itu yayasan-yayasan ya itu yang didirikan oleh orang-orang yang punya punya empati tinggi gitu. Sementara dari keberadaan ODGJ itu kan tidak jauh jeung urang ya, sama gitu ya, pada hakikatnya sama gitu dengan kita. Rasa laparnya punya, rasa dinginnya punya, rasa laparnya terus tadi haus gitu, rasa capekna aya. Tapi kemana? So kadang-kadang dia mendekati rasa lapar, ketika datang rasa lapar dia mendekati. Tapi itu ngomongnya tukang dagangnya, tukang dagang kadang disih-sih. Ya. Disih yang berarti. Tapi aya oge tukang dagang. Aya memang masih kena aya anu memberi tukang dagangnya, tapi kebanyakan teh kan ada rasa naon gitu, kehariwang gitu. Kehariwangnya. Takut pembelinya bubar bubar gitu. Jadi di antaranya mungkin seperti gitu. Atau orang-orang oge anu pasuliwer di jalan ya kan loba gitu nya. Tapi malah menjauh gitu nya, ketika berpapasan yang ODGJ malah menjauh gitu kan. Eta di antaranya. Sehingga dari kasus-kasus semacam gitu, badan jajauheun gitu nya. Kalaupun ada dari sekian kali atau dalam 1 bulan ya misalkan, berapa kali ada yang memberi. Pada akhirnya mereka lari ke tempat sampah, cari-cari makanan-makanan sisanya. Orang teh kan sementara dari penyakit teh menimpa nu sehat unggul gitu nya, nu sehat dalam artian pikiran anak gitu ya. Pikiran waras. Dan mungkin wae rasa sakitnya bisa wae terkena. Dengan keadaan atau kenyataan yang saya lihat seperti itu, nah itu munculnya rasa-rasa itu dari saya, sehingga saya sesoranganan kan baik tadi nama gitu, tadi nama seperti gitu, sesoranganan berjalan gitu tanpa harus di tanpa harus di expose gitu ya, tadi nama seperti itu. Dan ternyata kan setelah diskusi obrol-obrol dengan rekan dari Makalangan Channel ya, tadi ya pada akhirnya kenapa tidak, bahwa ini bisa membantu gitu, bisa membantu. Kalaupun memang tadi kembali ke pertanyaan yang tadi, kenapa harus ODGJ? Ya itulah tadi ya jawabannya seperti tadi, bahwa kalau untuk orang-orang miskin atau yang lainnya itu sudah ada lembaganya. Sementara untuk ODGJ masih terbatas, sehingga sasarannya kita mencari orang-orang yang terganggu jiwa. Itu pun masih kena aya klasifikasi dari orang-orang yang terganggu jiwa. Nanti masih ada ODGJ atau orang yang dalam gangguan jiwa yang masih dipelihara oleh keluarga. Betul. Nah, tapi di sisi lain juga ada yang sudah benar-benar terbengkalai, terabaikan oleh keluarga. Prosesnya rupa-rupanya ada yang memang benar-benar si keluarga udah jengkel kalinya, aya anu jengkel. Ayah juga di luar sepengetahuan keluarga. Ya. Nah, si orang tersebut pergi kan tanpa pamit dan pamit memberikan cagernya. Daya memberikan saya inung suku cek bari bahasa nate mah sakabawan aku inung suku. Itu biasanya kan ada ajakan di dalam jiwa itu, di dalam jiwa orang yang terganggu jiwanya itu
ada obrolan antara logika dengan nurani. Halusinasi lah. Mata sok kunaon, sok ngobrol sorangan. Ya, kunaon ada geje juga nu pasea. Ya, padahal sorangan manehna. Tah dalam hal tertentu manehna teh mungkin aya latar belakang, misalkannya latar belakang yang terjadi dengan baik dalam rumah tangga, baik dalam kehidupan lainnya misalkannya. Kadang-kadang sok pak juga nu pasea. Nah, sebetulnya itu dia tuh berbicara antara logika jeung jiwa, jeung nuranina. Para seanya juga nu Masya Allah. Coba apanya? Sempat. Jika aya nu kitu juga nu pasea. Ternyata geningan gitu merenanya. Jadi teu nyambung. Cek logikana kieu, cek hatena kieu. Jadi we juga nu pasea ngobrol eta teh antara logika jeung nuranina teh. Ya, keluar melalui lisan. Eta prosesna. Ya, proses terjadinya para ODGJ sok nyarita atau ngomong sorangan gitu. Eta proses nama gitu. Bisa terpercaya saya nyobaan. Yang belum tangan apa? Jauh. Bisa terpercaya kalau prosesnya kayak gitu sok nyobaan. Nyobaan ODGJ gitu. Jadi ODGJ gitu. Jadi itu banyak. Sedikit menambahkan, saya guys secara pribadi salut oge lah ka Babah. Kaiji meureun saya ge nama ilmu lah, sampai bisa menjelaskan sedikit kenapa yang orang ODGJ ngomong serangan antara logika dan nurani teu sinkron lah, bertolak belakang. Salut oge ka Abah. Tapi di dia barulah bergabung dengan Abah, tapi lumayan respon netizennya positif lah. Tapi mungkin tuh namina netizen ada yang mempertanyakan gitu. Mungkin tadi sudah diulas sedikit, tapi mungkin untuk mempertegas dan memperjelas. Jadi kenapa kita itu membantu yang ODGJ hanya sampai sebatas itu. Nah, tadi juga mungkin ayah sekilasnya tapi agar mempertegas tadinya sok wabayana jelasin deui kenapa kita itu teh berkegiatan seperti itu teh hanya sebatas inilah gitu. Tah gitu meureun Bang. Komentar di netizen lah. Oke lah, memang alhamdulillah terima kasih ya, artinya setiap komentar kita tanggapi dengan positif. Artinya anu utama napisan bahwasanya komentar itu rek negatif rek positif. Kita simpulkan dengan positif. Jadi positif. Sebab naon dengan berkomentarnya dia berarti dia menonton. Itu alhamdulillah ya. Artinya mengikuti gitu dah. Hanya tadi kalau misalkan ada kenapa baru seperti itu gitunya sebatas tidak itu. Ada kelanjutan. Nah, ini bagian dari tahapan bahwasanya kita punya rencana atau agenda yang lebih lebih jauh lagi, punya harapan yang lebih jauh lagi, bahkan sampai kalau bisa kita bisa menyembuhkan. Tetapi untuk hal itu seperti di episode awal dulu ya, ketika pertama kita diwawancara sama Makalangan, itu dilema sebetulnya kalau kita menangani secara apa gitu. Misalkan membersihkan, mengganti pakaiannya, menggunting rambutnya. Sementara si orang tersebut, ODGJ tersebut belum sampai sembuh. Nah itu dilema. Sok sekali dehnya saya ditegaskan. Jadi bahwasanya kalau ODGJ tidak disembuhkan secara langsung, secara tuntas, itu dilema buat ODGJ-nya. ODGJ kene mah misalkan rek rambutna gondrong, rek berpakaianan compang-camping, orang sudah jelas melihatnya. Oh itu ODGJ. Rek kelihatan rek mana tengah puting itu ya oke mau naon ya.
Tapi ketika ke orang misalkan Diganti dibersihkan, dirapihkan, rambutnya digunting, penampilannya berubah. Ketika dia berkeliaran tengah malam, kubatur disangka naon, mungkin jadi negatifnya. Nah, bisa dituding, dituduh, disangka orang yang akan berbuat jahat. Itu. Saya tadi dilema sebetulnya buat ODGJ-nya sendiri, buat kita juga, gitunya. Jadi kita berhitung sampai ke arah sana. Jadi keinginan kita inginnya sampai tuntas. Jadi kalau kita hari ini hanya bisa sampai memberi makan, ya sudah memberi makan saja. Kecuali ada sesuatu yang menyiksa dirinya. Contoh yang episode kemarin itu memang harus diselamatkan, ya, karena itu menyiksa, mengganggu lah. Nah, tapi identitasnya harus tetap sebagai ODGJ, gitu ya, supaya dia juga tidak terganggu. Tidak sedikit nih dina beritanya, atau dina itu ya. Ternyata misalkan itu tiba-tiba ada orang yang disangka culik piningannya atau disangka rek mencuri, padahal ODGJ mungkin ada rekan-rekan kita yang sama-sama bergerak di bidang ODGJ merubah penampilan. Nah, merubah penampilan, identitasnya hilang, ODGJ keliaran kan itu kan dia mungkin itu satu jawaban yang selama ini kita tidak tahu ya. Mungkin di antara pemirsa juga memang belum tahu. Memang akhirnya terbuka bahwa memang kita itu baru sampai jalannya sampai sebegitu. Memang alasannya yang seperti yang tadi Bapak katakan. Karena kemampuan kitanya baru sampai sini. Harapan kita, tahapan kita ini, saya sendiri udah mencoba mencari lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang bisa menampung. Nah, kemudian rumah sakit juga yang bisa menangani secara gratis. Nah, untuk tahapan awalnya, kalau masih si ODGJ tersebut masih ada keluarganya, tentu kita harus membuatkan dulu BPJS-nya. Nah, kalau yang masih ada keluarganya, kita harus dibuatkan dulu BPJS-nya, kemudian agar si pengobatannya tersebut tanpa harus membayar, katanya. Kalau kita bebankan lagi ke keluarganya, ini kita bawa misalkan ke keluarganya, terus bawa ke rumah sakit, kemudian tanggung jawabnya dikembalikan ke keluarga, lain nggak bantu, gitu. Orang nggak bebanan, gitu. Harusnya ya, berarti tahapan anak kita kalau yang ODGJ yang masih ada keluarganya, kita izin ke keluarganya mungkin untuk disembuhkan, misalkan untuk ditangani. Nah, kemudian kita buatkan, kalau kita harus ada kerjasama dengan keluarganya, jelas gitu. Kecuali yang kita tangani itu kan orang-orang yang di jalan, gitu. Nah, seperti itu. Mungkin ada beberapa target dulu. Saya juga akan 2 orang aja dulu, ya, insya Allah 2 orang dulu yang saya tahu ada keluarganya, gitu. Ada yang masih ada keluarganya. Nanti saya konfirmasi dulu ke yayasan, rumah sakit yang bisa menangani seperti itu tadi. Nah, itu. Jadi untuk sementara jawaban dari menanggapi gitunya komentar komentar netizen bahwasanya kenapa tidak langsung ditangani secara khusus. Nah, itu kita sudah mempersiapkan, insya Allah kita mau mengagendakan untuk sementara ya, kita yang tadi yang kita tahu dulu keluarganya aja dulu, gitu. Kalau yang umum yang di jalanan ya kita lanjut seperti apa yang sudah berjalan aja dulu, gitu ya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan penonton atau netizen ada yang punya. Nah, itu ya, kita berharap juga dari penonton seperti yang tadi, kali-kali aja ada yang punya yayasan, ada yang mungkin punya rumah sakit, kalaupun tidak ya saudara-saudaranya, atau dia punya referensi, ya. Kang, ini ada misalkan, dengan senang hati kita ya. Kita tampung lah. Ya. Dengan senang hati, artinya memberi solusi, ya, sama-sama kita ya. Kita kerja bersama, gitu ya. Seperti yang tadi,
untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Seperti apa? Ini kan Makalangan Channel tuh Makalangan tandang Makalangan menyuarakan untuk kemajuan itu. Tagline dari Makalangan seperti itu, gitu. Ya sama lah, gak jauh lah. Visi misi kita juga seperti itu. Kita mencoba untuk berbuat secara pribadi, kita berbuat kebaikan pada sesama, ya. Di sisi lain juga mungkin yaitu tadi terlebih khusus kepada para ODGJ gitu. Ya gitu lah. Ya itu. Paham lah Bang. Tapi ya mudah-mudahan non disampaikan ke Babah tadi para netizen ataupun penonton ada yang tergugah lah gitu ya, minimal kalau tahu akan informasi yayasan terkait ODGJ ya bisa nge-share, ngebantu lah. Mudah-mudahan gitu. Tapi Bah gitu-nya sesuai perjalanan Makalangan Channel ya, saya gesok kayak bertanya dalam hati teh, kenapa gitu selalu dalam setiap tayangan selalu berjudulkan siapa aku gitunya. Nah mungkin aya filosofina merentah Babah bisa ngajelaskan supaya penonton netizen ge paham gitu kenapa selalu kan berjudul siapa aku tah gitu Babah. Oke. Soalnya kan Babah lebih paham sambil saya ge engke menambahkan wawasan lah mengenai kenapa bertemakan atau berjudulkan siapa aku, filosofi nanti gitu gitu Bah. Seperti tadi kebetulan dari awalnya kita khususnya saya gitunya, bahkan rekan-rekan yang lain yang lahir di zaman batu lah gitunya, istilah nama zaman lahir di zaman batu jadi masih kenal salah seorang artis Bandungnya Kang Deddy Stansa. Ada judul lagunya siapa aku. Di situ teh liriknya teh memang sangat kitanya lamun teh mah jauh sudah kayaknya. Nah gitulah menelusuri jalan bahkan lempang kemana jejak di sana. Tinggalkan jejak di sana. Bahkan sampai kayak seolah-olah kulihat wajahku di cerminnya. Takut kenali kembali. Takut kenali. Kang Deddy Stansa sampai bicara menuliskan lirik lagunya seperti itu. Kang Deddy Stansa juga merenan pasti boga eta. Karena di saat itu Kang yang merenan lamun tema jejak Kang Deddy Stansa pada saat itu kumaha lah yang merenan ke zaman-zaman ngoboynya merenan pasti direfleksikan lewat lagu. Nah jauh kayak gitu orang teh jauh gitunya. Apalagi yang saat ini saya tadi hanya berkemampuan seperti itu, kemudian ditayangkan seperti itu, lain rekenangan popularitas, lain rekenangan, tapi dengan balad, lain rekenangan popularitas buat apa gitu? Karena siapa aku tadi, orang pejabat lain, artis lain, namun dia mau ditayang-tayang gitu-gitu, lain rekenangan popularitas, ya gitu. Siapa aku? Kemudian lamun cek barudak ayeuna mah siapa lo? Gitu. Nah, gua jawab siapa aku gitu. Nah itu berenanya mentema. Nah, terlebih dari kamu si ODGJ bisa mengenali dirinya. Ya mungkin lagu eta teh paling tidak ngawakili lah. Ngawakili naon-naon anu kurang dikerjakan maksudnya. Itu. Salah satunya mungkin tergambar dari lagu itu mungkin. Ternyata anu gelom ada maunya nggak bisa orang gitu orang gimana gitu. Pas ngedang di cermin kulihat wajahku. Nah, kembali saha eta cenah. Iya gitu. Ya aing kan gitu kan. Kadang-kadang orang kan anehnya lamun ngomong kadang-kadang orang teh lamun siklus kehidupan orang di tahun sekian orang teh beregege gitunya segera rasaan gitu itu kan perasaan gue aja gitu bukan perasaan lo asa gaya baheula mah kayak gituan teh tapi lamun ku ayeuna kan orang teh asa aneh aing seuri kan zaman baheula kayak gituan gitu so ngajeng calana di lah
kameja di perente bubur pagede-gede arah naon coba gitu seri kan udah teh ku ayeuna kan karena naon ya tingkat kesadaran teh beuneunan tingkat kesadaran aya urang mah meureunah eta ge di antara gitu nya di kehidupan urang ayeuna aya nu maju ka sadar aya nu maju ka begitu sadar gitu nya aya nu tinggalin telat gitu kan aya anu baheulana karalem balalageut ayeuna wah. Nah, orang mudah-mudahan orang mah termasuk orang yang husnul khotimah gitu ya, mudah-mudahan gitu. Nah tadi lah sebagai bekal orang di secara syariat orang lamun teh mah ya tadi si di esian inu. Nah ya tinggal setengah. Nah saya seperti itu umur orang oge jatah orang seolah-olah geus lila nya. Tapi lila-lila makan beak. Nah, suatu saat orang bakal kembali kepada sang holik, ya. Nah, untuk norek init ke Bali, norek init ke Jogja, norek init piknik, bebekalan segala rupa. Dibekal kadang-kadang tis hare, tapi ke sapu peuting hayang geura init, bekal gitu ya. Nah, rek maot teh bebekal lah. Da urang hitung-hitung bebekalannya keur maot gitu ya. Amin. Gitu. Mudah-mudahan mah seperti itu dari ibadah mah gitu. Orang teh banyak cara sok sanajan memang dalam prim nu khusus nama anu rukun nama kan aya 5 tapi pengembangan dari 5 itu kan orang banyak luas yang tertera di rukun Islam kan 1, 2, 3, 4, 5 itu kan tertera itu nu rukunna gitu nya primna anu ya pengembangan nama kan kumaha urang gitu. Tapi setidaknya orang tidak jauh dari Quran dan hadis jadi orang berbuatnya harus ada referensi jelas gitu, pegangan nah itu kayak namanya untuk siapa aku terinspirasi oleh lagu Kang Dede Stanja kemudian kita kaitkan kepada kita juga bahwa kita itu bukan siapa-siapa apalagi target kita ODGJ sudah jelas pangna jadi ODGJ mereka sudah tidak ingat lagi dengan dirinya siapa itu. Kadang-kadang orangnya teringat ke diri serangan saha gitu kan orang gitu. Akhir bingung mah gitu kan saha begitu ngenteu. Padahal ayeuna ya saha Maman itu kan label Tantan label saya misalkan sama label dari esensi yang sebenarnya siapa Tantan teh siapa, Maman teh siapa kan. Nah, ketika itu saya juga sama berenang gitu. Saya teh gitunya. Siapa gue gitu. Orang gitu lah mungkinnya. Abdi sareng Kang Maman bergabung itu memang banyak membuka wacananya banyak. Salah satunya nu tadi diterangkan ku Babah perihal naon teh ODGJ gitu kan. Mudah-mudahan atuh urang teh tetap semangat intinya mah semangat orang teh kadang-kadang ngaranna jelema ya keun aku awah gingsir hiji keun aku haroream gogoda teh teh lawan apa kantenan atuh tamatak orang memupuk semangat orang gitu kan menyisihkan waktu mudah-mudahan lah orang dipaparin kesehatannya sangkan orang bisa laksanakan ya seetik lah orang bisa berbuat untuk sesama mungkin gitu lah. Berbuat esensi nama kembali ke kita. Gitu. Tergantung daripada niat tadinya. Lamun teh mah bakal jadi hade yang goreng teh kumaha paniatan. Da urang mah nu tadi kan paniatan awal oge bukan untuk mencari sensasi atau popularitas. Lain itu mah. Daripada orang tidak sama sekali berbuat kebaikan gitu kan. Ya benar. Kenapa tidak orang sekemampuan kita gitu. Nah lain misalkan pujiannya lain. Dan menampakkan keriaan atau dari yang milik gitu. Akhirnya makan milik saya gitu. Departemen store. Dari apa? Itu. Jadi malah dari segala macam kegiatan ataupun aktivitas terus kita punya niatnya secara ikhlas insya Allah apa yang jadi pro kontra ayo masalah itu namanya penting mah orang niatnya karena
hati, ikhlas, ridho, tidak ada peniatan apa-apa. Ada gitu. Iya, mencari popularitas atau ya kembali karena filosofi tadi, siapa aku, saha orang teh, naon orang teh. Apa yang bisa kita perbuat, lakukan. Jangan menunggu kesempatan, tapi buat kesempatan. Buatlah kesempatan. Ya minimal lah kita itu menjadi inspirasi bagi orang-orang yang lebih mampu dari kita lah, supaya tergerak atau tergugah gitu. Hatinya sehingga bisa lah membantu sesama gitu. Itulah lah. Gitu. Oke, jadi mudah-mudahan Kang Maman, Kang Tatan tadi tidak patah semangat setelah ikut gabung jeung saya gitunya. Nah tadi ya memang orang kan salah satu misinya tadi lah mencari rekan, mencari dulur lah orang. Mencari dulur gitu ya, supaya lebih mudah, lebih ringan. Gitu. Terus satu pekerjaan tidak ada pekerjaan yang berat, tidak ada pekerjaan yang sulit jika dikerjakan bersama-sama gitunya. Itu kadang-kadang kan gitu berat hoream itu komo lamun geus di urang geus menyandang penyakit atuda gitu. Atau penyakit anu kronik gitu. Atuda eta nu paling ubarna eta penyakit atuda. Rek ini atuda panas, rek ini atuda hujan, atuda hoream tak eta. Jadi orang buat episode lagi mengobati penyakit atuda tak kudu neangan eta. Atuda teh bahasa Jepang ya, Pak ya? Ya, bahasa Jepang atuda teh. Jepang. Nah gitu segana mah. Obrolan hari ini mah berenang Kang Maman masih punya aktivitas. Dan masih kena aya kegiatan. Dan saya juga mau melakukan bobo siang. Tadi oke, rada bobo sore gitu, maju ke saripna kaburitnya. Sepertinya obrolan atau menanggapi komentar-komentar kita cukupkan. Mungkin sebagian sudah terjawab lah. Sementara ini seperti sekian dulu aja gitunya, seperti itu saja dulu. Sekian dulu, mudah-mudahan penonton selalu antusias untuk mengikuti tayangan-tayangan dari Makalangan Channel. Kemudian terlebih lagi diharapkan ada para agnia yang bisa dan mau turut membantu ya gitu. Itu saja harapan kepada Allah. Ya Allah berikan kami kesehatan dan kemudahan dan kelapangan rezeki gitu, supaya kita bisa lebih banyak lagi berbuat gitu ya. Amin. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sip tetap cheese gitu. Ada kerja wow.